Halo semua, selamat datang di video gue. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang gaya seni AI baru lagi yang namanya adalah Medieval Knight. Medieval Knight itu artinya adalah kesatria di abad pertengahan. Nah, kenapa kemudian gaya seni ini menjadi penting untuk kita pelajari? Karena biasanya gaya seni ini digunakan di dalam industri film, di industri game, terus juga biasanya kalau content creations yang cerita-cerita tentang sejarah itu biasanya pakai gaya seni ini gitu kan. Atau yang buat apa ya namanya ya AI artis yang baru gitu biasanya juga pakainya gaya seninya yang model-model medieval knight kayak gini ya, dia pakai pedang segala macam lah kayak gitu-gitulah ya. Oke, daripada banyak cincong, yuk kita lihat aja langsung gaya seninya seperti apa. Jadi kayak gini ya. Jadi gue coba eksplorasi lagi lebih banyak soal gaya-gaya seni gitu di AI itu kayak gimana sih bentuknya gitu kan. Pas gue lihat lagi itu biasanya mereka bentuk-bentuknya kayak gini gitu ya. Jadi medieval knight yang jadi kesatria di abad pertengahan, kurang lebih bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau generate gambar yang bentuknya kayak gini, itu nih ada promnya di sini, tinggal nanti bisa di-post, di-copy sendiri ya. Jadi a group of medieval knight in shining armor featuring red and white crosses on their tunics, posed dramatically on a battlefield. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke penjelasannya. Jadi gaya seni AI Medieval Knight merujuk pada karya seni yang memadukan elemen-elemen tradisional dari gaya seni abad pertengahan dengan kemampuan dan teknik kecerdasan buatan AI. Dalam konteks ini, karya seni ini akan menggambarkan sosok kesatria atau knight dalam gaya seni abad pertengahan medieval, namun dengan sentuhan teknologi yang memberikan kemampuan untuk mengubah atau memperkaya detail visual, komposisi, dan gaya yang tidak dapat dilakukan dengan metode tradisional gitu ya. Jadi itu ini maksud dengan gaya seni medieval knight gitu ya. Nah, terus abis itu elemen-elemen visualnya tuh ada apaan aja sih gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya, oke, ini gambarnya. Tadi gue jelasin gambarnya. Yang pertama, elemen-elemennya ada pakaian dan armor. Jadi kalau misalnya ngomongin medieval knight itu biasanya mereka selalu pakai armor gitu kan. Atau pakaiannya tuh berbentuk ya seorang ksatria gitu kan, kayak gitulah. Nah, di sini biasanya karya sini menampilkan ksatria dan peralatan khas pada abad pertengahan seperti armor atau bajai yang sering dihiasi dan dengan lambang atau simbol. Kalau di sini simbolnya bisa cross gitu kan. Nah, habis itu berikutnya ada pedang dan senjata, pedang, tombak, kapak, dan senjata umum sering digunakan penggambaran kesatria. Ada pose heroik juga gitu. Jadi kalau misalnya bikin gambar AI yang gaya seninya adalah medieval knight, itu biasanya pose-posenya heroik. Latar belakangnya medieval. Medieval tuh artinya di abad pertengahan gitu ya. Jadi zaman-zaman jadul dulu kayak gitu. Castle, terus abis itu pemandangan yang luas, belum ada apa-apaan kayak gitu-gitulah ya. Nah, terus kurang lebih knight-nya tadi kan gue udah lihat. Nah, kalau misalnya grup bentuknya kayak gini. Kalau misalnya mau single knight atau orangnya cuma ada satu, itu kita bisa dengan menggunakan prompt yang kayak gini. A shoot type bla 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 bla. Ini ada template-nya di sini, ini terus di sini kita bisa ganti-ganti variabelnya. Misal shot type-nya full body shot, karakter archetype-nya mau paladin segala macam. Nanti gue kasih di bawah ada penjelasannya ya, template. Nah, ini gue kasih contoh yang untuk gambar ini ya. Jadi ini gendernya bisa kita ganti jadi mau male, female, dan seterusnya. Mode atmosphere, art style-nya ultra realistic atau mau segala macam mau diganti-ganti juga bisa. Image details-nya bisa kita ganti jadi ultra detail. Tekstur ini kan kalau gambar ini kan jadi bener-bener kelihatan kayak knight asli banget kayak gitu. Ini bisa diganti dan disesuaikan ini ya. Inilah kalau untuk gambar yang ini hasilnya kayak gini. Lalu kemudian di bawahnya ini udah gue sediain juga template-nya. Di sini ada a shoot type dan seterusnya hampir sama kayak yang di atas ini. Terus abis itu di sini juga ada explanation of variables-nya. Jadi kalau misalnya kita mau ganti-ganti variabelnya di sini dari template ini gampang, tinggal nanti di ini aja. Misalnya shot type-nya nih kan kayak gini. Shot type-nya diganti full body shot atau terserah mau diganti atau close up, a dynamic action shot atau seterusnya. Terus di sini ada gendernya juga, karakter archetype bisa paladin, bisa noble knight, bisa crusader, bisa dark knight, knight errant dan seterusnya. Terus berikutnya juga outfit armornya bisa pakai full plate, chainmail, waduh banyak nih weaponnya, ada longsword, greatsword, axe, mace, spear dan seterusnya. Settingnya ada di mana? Medieval castle, segala macam. Background elemennya ada di towering stone wall dan seterusnya. Ini bisa di-post dan dibaca sendiri lah ya. Nanti bisa diganti-ganti lah ini yang prompt yang ada di sini, terus diganti-ganti disesuaikan gitu. Nah, habis itu berikutnya peran AI dalam gaya seni medieval knight gitu. Jadi kalau misalnya gaya seni yang medieval knight itu biasanya cuman ya begitu aja gitu kan, tapi kita nggak bisa macam-macamin. Nah, tapi kalau kita ngomongin gaya seni dalam bentuk AI itu sebenarnya kita bisa macam-macamin lebih banyak ya. Nah, oh by the way ini gambarnya kayak gini, itu kita bisa atur-atur. Ntar dulu deh gue jelasin dulu ya ininya. Jadi dalam gaya seni medieval kecerdasan buatan dapat
digunakan untuk meningkatkan atau mengubah berbagai elemen artistik tradisional. Beberapa cara AI dalam menciptakan seni ini antara lain, pertama adalah pengolahan gambar dan gaya visual. Misalnya gaya impresionis, gotik, dan romai dapat dibandingkan dengan teknik AI untuk menghasilkan karya yang dimensi visual yang lebih kaya. Habis itu berikutnya pengaturan pencahayaan dan tekstur. Ini yang paling utama sih. Jadi kita bisa ngatur-ngatur pencahayaan, tekstur dan segala macam dengan prompt gitu ya. Habis itu penciptaan detail yang rumit juga itu bisa tadi kan gua ngasih ininya namanya adalah ultra detail tekstur gitu. Itu bisa juga dikontrol sama AI kayak gini. Nah, ini jadi kalau misalnya kita mau bentuk gambar atau mau bikin gambar gitu, kalau dulu kan bikin gambar kan repot kan, harus pakai ya segala macam ribet lah, mau pakai ada yang lukisan, ada yang mau pakai patung, segala macam ribet. Tapi kalau sekarang pakai AI kita bisa atur-atur semuanya dengan lebih mudah gitu ya. Ini contohnya misalnya kayak gini gambarnya, terus kita bisa nambahin elemen-elemen yang lebih ribet hanya dengan menggunakan prompt. Misalnya kalau mau gambar kayak gini, ini bisa promptnya kurang lebih kayak begini. A medieval knight in shining armor stand tall on a battlefield, his helmet adorned with the golden crest. The background is fiery sky and with smoke blowing from a distant castle gitu ya. Jadi ya ini kalau misalnya mau bikin cerita-cerita yang epic tentang heroic action segala macam kayak gitu, itu bisa dengan cara kita masukin prompt kayak gini gitu ya. Nah, habis itu berikutnya adalah penggabungan elemen modern dengan tradisional. Jadi kan kalau misalnya medieval kan abad pertengahan kan gitu kan, jadul banget kan, ini bener-bener filmnya kayak film-film yang bener-bener jadul banget. Nah, dengan menggunakan AI kita bisa combining, merging gitu kan. Jadi elemen yang tradisional yang jadul banget gitu itu bisa digabungin menjadi elemen yang lebih modern. Misal contohnya gue generate gambar yang bentuknya kayak gini ya. Ini penggabungan antara medieval knight dengan konsep cyberpunk gitu ya. Jadi di sini kalau mau generate gambar yang model kayak gini itu bisa dikombinasikan dengan prompt yang bentuknya jadi akhirnya kayak gini. A lone cybernetic knight standing tall in a futuristic high-tech armor with a glowing neon accent and sleek metal plating. The knight's armor feature digital red and white cross that pulls with the light gitu kan. Jadi dia armornya ini tuh ngeluarin cahaya kayak gitu-gitu kan. Terus swordnya juga ngeluarin cahaya. Dia adanya di glowing neon accents, pokoknya ada di background yang bentuknya ada cyberpunk gitu. Jadi knight-nya ada di dunia yang lebih modern jauh dibandingin abad pertengahan. Jadi abad pertengahan kita tarik jauh sampai ke dunia yang cyberpunk banget gitu, yang benar-benar futuristik banget kayak gitu. Jadi kita bisa ngegabungin itu semua dengan cara ya kayak gini, digabungin aja, tinggal masukin prompt ini nanti hasilnya kurang lebih tampilannya kayak gini gitu. Nah, jadi ini namanya sebutannya adalah desain hybrid gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menggabungkan desain-desain tradisional itu bisa digabungkan misalnya ke salah satu art style lagi namanya cyberpunk, terus nanti hasilnya jadi begini. Habis itu warna dan kontras yang ditingkatkan juga bisa kita bisa pakai dengan menggunakan AI. Habis itu berikutnya aplikasi dalam video game atau film animasi. Tadi kan gue bahas di awal ya. Jadi si medieval knight ini itu gaya seninya biasanya dipakai di dalam dunia video game atau film animasi. Misal contohnya adalah Lord of the Ring gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya cerita tentang juragan cincin kan, yang tukang jaga-jagain cincin, terus abis itu dia digabungin sama konsep artnya medieval zaman dulu banget sama knightnya tuh kan ini rajanya kan, the Witch King of Angmar gitu kan. Jadi raja terakhirnya di Lord of the Ring kan si ini kan Witch King Angmar gitu kan. Nah, itu nanti dikombinasikan hasilnya jadilah suatu karakter yang punya konsep medieval atau konsep zaman dulu banget gitu, abad pertengahan, terus itu digabungin dengan konsep ya kayak gini gitu, naga segala macam kayak gitu untuk kebutuhan film gitu. Nah, kalau mau bikin gambar kayak gini itu bisa pakai promptnya ini ya, The Witch King of Angmar clad in the dark, intricately detailed armor, sit stop at the fearsome shadowy dragon gitu ya, kayak gini lah kurang lebih tampilannya. Habis itu ini ya dalam video game atau film animasi gitu kan. Nah, guys, ini medieval knight ini bisa diterapkan dalam pembuatan karakter kesatria dengan lebih banyak dimensi. AI dapat digunakan untuk menciptakan tampilan dan pergerakan karakter yang lebih realistis, menambahkan kedalaman emosional atau kekuatan visual pada cerita. Dinamika karakter AI dapat memperolehkan interaktivitas dalam dunia medieval knight, mengubah desain karakter satria yang berinteraksi dengan lingkungan atau karakter lainnya dalam cara yang tidak terbatas pada ilustrasi statis. Misalnya kesatria yang tampak berubah sesuai dengan perkembangan cerita atau aksi yang terjadi dalam
game atau film. Jadi kalau misalnya kita mau bikin cerita gitu atau mau bikin game gitu kan, nah itu kita bisa pakai ini sebagai basis untuk ya kalau mau ngedevelop karakter segala macam gitu ya dengan menggunakan AI. Ini promptnya. Oke. Nah, habis itu berikutnya contoh-contoh lainnya gitu kan untuk gambar yang Medieval Knight ini gitu. Nah, ini mungkin beberapa yang gua temuin ya yang menurut gue cukup menarik gitu. Misalnya kalau aksinya adalah Medieval Knight ini sedang marching atau sedang berjalan ke battlefield atau apa ya, tempat perang gitu kan. Nah, kayak gini. Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Itu nanti kalau misalnya mau bikin gambar yang kurang lebih kayak gini, ini promptnya kayak gini. A group of medieval knight marching together with one central figure leading on a horseback. Jadi misalnya karakternya pengen dikuatkan di tengah, itu bisa nanti tinggal masukin aja prompt yang begini, terus nanti tinggal bilang karakter yang di tengah itu kayak apa gitu kan. Nah gitu. Habis itu berikutnya juga yang gua ketemu juga gambar yang cukup unik gitu ya. Jadi si knight-nya ini sedang melakukan campfire gitu kan. Jadi dia lagi duduk istirahat gitu kan sambil mungkin lagi nungguin musuhnya segala macam, itu dia lagi duduk di campfire, di samping campfire di sini. Gitu ya. Terus habis itu juga ada gua ngelihat juga beberapa gambar yang cukup menarik pada saat kneel down gitu ya. Jadi kneeling atau apa ya? Kneeling bahasa Indonesia pokoknya kneel ya gitu ya. Jadi sedang kayak kneel gitu. Apa sih bahasanya ya gitulah. Ya, terus habis itu kalau misalnya mau ngegenerate gambar yang kayak gini, itu promptnya kayak gini. An ultra realistic depictions of a lone knight in full intricate detail armor kneeling in solemn contemplations. Jadi dia sedih atau sedang merenung kenapa gitu kan, atau gagal perang atau segala macam kayak gitu-gitu. Nah, hasil gambarnya kurang lebih kayak gini gitu. Kalau misalnya mau generate gambar yang bentuknya begini. Jadi untuk gaya medieval gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang mau bercerita soal apa namanya gaya-gaya yang ada di abad pertengahan, mungkin ini bisa jadi reference ya, image reference nih, dan ini prompt-promptnya ya untuk bisa bikin gambar-gambar yang ala-ala zaman-zaman pertengahan segala macam gitu. Nah, oke, mungkin itu aja sih yang bisa gua sampai di video. By the way ini nanti promptnya kalau misalnya teman-teman mau generate ini masukinnya, kalau gue sih biasanya pakainya Sora atau enggak pakainya Nano Banana ya untuk generate gambar-gambar kayak gini. Itu nanti ini promptnya mungkin di copy aja dimasukin Sora. By the way yang belum nonton video Sora gua ada di ya carilah di channel gua, ada, tinggal ketik aja Sora terus habis nanti juga keluar di situ kan. Nah, kurang lebih di gini itulah yang bisa gue sampai di video ini. Yang ini gue baru ketemu. Ya mungkin nanti gue update lagi ya karena ini banyak banget sih contoh-contoh image reference lagi yang dikombinasiin gitu ya. Jadi misalnya kayak knight-nya berubah jadi dark knight segala macam, itu banyak banget gitu. Ya mungkin nggak mungkin gue bahas semua dalam satu video gitu kan, kebanyakan gitu. Jadi nanti gue update lagi nih yang medieval knight. Cuman paling umum biasanya kalau mau buat game atau mau buat bikin film segala macam atau mau bikin pembuatan cerita karakter yang heroic itu biasanya pakai medieval knight gitu sih teman-teman. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau ya tadi mau ada hubungannya dengan gaya seni medieval knight ini, dan itu beberapa yang gue baru temuin, nanti mungkin gue update lagi. Thank you semuanya udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Terus itu ada website gue juga gusundoro.com ya, jangan lupa juga subscribe lah ya biar gue tambah banyak subscribernya. Thank you semua, yuk bye.